Membahas Pulau Bali, sepertinya tidak ada bosannya dan tak ada habisnya. Pulau ini memang menjadi magnet pariwisata dunia bagi negara Indonesia. Itulah Bali, dengan keberagaman budaya yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Namun demikian, apakah Pulau Bali ramah bagi umat Muslim yang hendak melaksanakan Idul Kurban atau malah sebaliknya? Seperti diketahui, umat Islam memiliki Hari Raya Idul Adha atau dikenal juga dengan Hari Raya Kurban. Di hari raya ini, umat Islam dianjurkan untuk menyembelih hewan seperti kambing, sapi, atau unta. Syariat itu tidak terbatas oleh lokasi dimanapun umat Islam berada. Jika mampu ia berkurban, maka sangat dianjurkan untuk berkurban. Nah, bagaimana dengan umat Muslim yang ada di Bali? Apakah bisa berkurban, terutama hewan seperti sapi? Mengingat agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Bali adalah Hindu yang notabene memuliakan sapi. Saksikan pembahasannya, sejarah dan fakta ibadah kurban di Bali. Sejarah kurban di Pulau Bali. Sekedar informasi, menurut kitab suci Weda, sapi dilambangkan sebagai ibu, kemudian dilambangkan juga sebagai sumber kemakmuran atau bumi dan ibu dari segala ternak. Hal inilah yang membuat kesakralan sapi di dalam agama Hindu. Selain sebagai lambang di atas, sapi juga diyakini oleh umat Hindu sebagai kendaraan Dewa Siwa. Maka umat Hindu menghormati sapi, melindungi. Sapi juga dihormati karena dianggap telah berjasa bagi umat Hindu. Dengan tenaga sapilah masyarakat Hindu, khususnya para petani, sangat terbantu dalam membajak sawah-sawah mereka. Kemudian sesuatu yang ada pada sapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti susu sapi. Mereka jadikan minuman atau sebagai campuran dalam setiap makanan. Kotoran sapi yang telah kering dijadikan sebagai pengganti kayu bakar dalam memasak, bahkan dalam ritual pernikahan yang biasa dikelilingi oleh sepasang pengantin. Bahkan air kencing sapi secara saintifik terbukti mengandung antiseptik dan biasa digunakan untuk obat kulit. Jika melihat pada hal itu, sangatlah tidak memungkinkan umat Islam di Bali menyembelih sapi di tanah yang mayoritasnya memeluk agama Hindu. Namun demikian, umat Hindu di Bali tidak melarang umat Islam untuk merayakan Idul Kurban di Bali. Umat Hindu Bali tetap mempersilahkan umat Islam untuk menyembelih sapi, walaupun secara kebudayaan sapi dianggap sakral bagi umat Hindu. Faktanya, menurut para ahli sejarah, perayaan Idul Adha di Bali memiliki sejarah dan fakta yang unik serta menarik. Perayaan Idul Adha di Bali ternyata sudah dimulai dilaksanakan pada abad ke-17, bahkan sebagian ada yang menyebutkan abad 16, ketika Raja Klungkung memberikan sapi untuk umat Islam. Jika ditelusuri secara dalam, Idul Adha di Bali ada ketika Kerajaan Klungkung membangun satuan tentara dari pulau lain dan masuklah Islam. Dan ketika perayaan Idul Adha, Raja Klungkung memberikan sapi kepada umat Islam. Saat itu Kerajaan Klungkung yang berdiri sejak tahun 1686 sedang menghadapi tekanan pasukan penjajah Belanda. Saat terjadi peperangan dengan Belanda itulah Raja Klungkung membuat satuan tentara dari Makassar, sekaligus menandai masuknya agama Islam di Bali di bagian Tenggara. Selain Raja Klungkung, tradisi memberikan sumbangan sapi kepada umat Islam juga dilakukan dan diikuti oleh Raja Karangasem yang kemudian diikuti oleh para raja lainnya. Hingga saat ini, ritual tersebut diikuti oleh para gubernur dan bupati-bupati hingga para keturunan raja-raja tersebut. Bahkan, Idul Adha memiliki istilah tersendiri di Bali, yaitu Galungan Islam, yang berarti kemenangan bagi umat Islam. Dari fakta dan sejarah itulah dapat kita ketahui bahwa toleransi di Pulau Bali sangat dijunjung luhur. Umat Islam tidak mendapati kesulitan yang berarti ketika ingin berkurban sapi di Bali. Karena itulah, jika sekarang ada yang berpikiran melarang atau membuat imbauan yang berupa larangan berkurban sapi, perlu dipertanyakan lagi, ada apa dengannya?
Kenapa bertolak belakang dengan sejarah para raja Bali yang telah memberikan sumbangan sapi kepada umat Islam? Nah, untuk jawabannya silahkan jawab sendiri ya, serta simpulkan sendiri. Silahkan ketik jawabannya di kolom komentar ya, tapi komentarnya ingat yang sopan agar bisa menjadi bagian pendidikan akhlak mulia bagi penerus bangsa Indonesia ini. Sobat Bani Maulana, semoga video ini menjadi bagian penambah wawasan tentang sejarah kurban di Pulau Bali dan pastinya menjadi pencerah bahwa umat Islam dan Hindu di Bali hidup rukun hingga saat ini. Sekian pembahasan fakta dan sejarah kurban di Bali. Saya Bani Maulana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.